Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harnisa dengan NIM 18650-051 dari kelas B jurusan Teknik Informatika. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai manajemen Project Information Technology. Baik, langsung saja. Fase definisi, memahami masalah user. Yang pertama, pendahuluan. Tujuan dari fase definisi ini adalah untuk memahami dengan baik masalah-masalah yang dihadapi oleh user dalam memperkirakan biaya, dan waktu penyelesaian proyek. Ada 3 aktivitas utama yang harus dilakukan dalam fase definisi. Yang pertama adalah harus memahami dengan baik masalah-masalah yang dihadapi oleh user dan apa saja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah tersebut, atau kebutuhan. Dan yang kedua, Anda harus memutuskan proyek akan dilaksanakan atau tidak. Dan yang ketiga adalah Anda harus memberikan perkiraan-perkiraan ini kepada user dalam bentuk proposal. Kedua, dokumen kebutuhan atau requirement dokumen atau RD. Menyatakan masalah-masalah yang dihadapi user dan solusi umum yang dibutuhkan. Bahasanya berorientasi pada bahasa yang digunakan oleh user sehari-hari dan jauh dari bahasa komputer. Kadangkala dokumen RD digunakan sebagai permohonan untuk sebuah proposal atau request for a proposal (REP) ketika user menawarkan proyeknya kepada kontraktor luar. Kemudian hal-hal yang terdapat dalam RD. Berikut ini adalah bagian-bagian dari RD. Pendahuluan, tujuan proyek, fungsi-fungsi utama, keluaran umum, informasi input secara umum, kinerja atau performance, kemudian perkembangan atau growth, kemudian pengoperasian dan lingkungan, dan lain-lain. Kemudian tanggung jawab user. Meskipun user tidak menulis RD, dia bertanggung jawab untuk menyediakan pewawancara, tim proyek yang dapat dipercaya, dan informasi tepat pada waktunya. User harus dapat mengajukan orang yang mengetahui tentang semua sistem yang ada dan apa saja yang dibutuhkan untuk sistem baru. Kemudian, 4. Keputusan melaksanakan atau tidak melaksanakan proyek. Dalam suatu studi kelayakan, kita mempertimbangkan semua penyelesaian masalah teknis yang mungkin dan coba untuk memperkirakan biaya dari masing-masing penyelesaian masalah. Untuk suatu proyek yang berukuran besar, kita mempertimbangkan keputusan utama mengenai hardware apa yang digunakan dan apa akan membuat atau membeli software. Untuk proyek berukuran kecil sampai menengah, studi kelayakan yang formal tidak perlu ditulis. Biaya cukup dengan mengangkat seseorang untuk mempelajari penyelesaian masalah yang mungkin dan menilai keuntungan. Kemudian 5. Manajemen risiko. Solusi standar industri untuk semua masalah-masalah ini adalah: yang pertama, selidiki masalah-masalah yang ada solusi. Kemudian, kedua, hukum yang tidak bersalah solusi. Ketiga, promosikan yang tidak terlibat solusi. Yang terakhir, keempat, kembali ke solusi satu dan berputar sampai membosankan. Kemudian yang keenam, 4 langkah manajemen risiko. Setiap proyek akan tepat waktu dan sesuai anggaran jika tidak ada yang salah. Penting sekali untuk berkonsentrasi pada hal-hal yang akan menyebabkan salah dan coba untuk menghindari kesalahan-kesalahan tersebut. Hal ini disebut manajemen risiko. Manajemen risiko terdiri dari 4 langkah. Yang pertama, antisipasi risiko langkah. Yang kedua, singkirkan risiko yang mungkin terjadi langkah. Ketiga, kurangi dampak risiko langkah. Keempat, tetap tenang ketika terjadi kesalahan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.